Pemecahan berita, pemecahan berita, pemecahan berita, pemecahan berita. Breaking news. Bertemu lagi dengan gua, Mufi, host kalian di channel ini, presenter kalian di channel ini, ingin menyampaikan 3 berita yang dimana 2 berita tersebut adalah berita baik dan 1 lagi adalah berita buruk. Oke, sekarang gue minta lu semua lakukan voting sekarang, mau dengar berita baik apa berita buruk. Pencet layar lu sekarang, pilih berita yang lu mau dengar. Ups, kelamaan, lu kelamaan mencetnya. Karena kelamaan, jadi gue sendiri aja yang milih mau nyampein mana dulu. Terserah gue. Oke, jadi gue akan ceritain dulu berita buruknya. Berita buruknya adalah, di Jepang, tepatnya di kota Tohoku, prefektur Fukushima, telah terjadi bencana gempa sebesar 7,3 skala Richter. Terjadi tepat di hari Sabtu, Jepang, waktu setempat, pada tanggal 13 Februari 2021. Saat video ini dibuat, sekarang tanggal 14 Februari 2021, yang berarti pada dasarnya hari kemarin. Oke, baiklah, itu berita buruknya. Berita baiknya, alhamdulillah sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan juga tidak ada korban luka berat, dan juga tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan tsunami. Namun, gempa sebesar 7,3 skala Richter tersebut menyebabkan banyak kerusakan, dan juga sekitar 100 orang korban luka-luka. Kebanyakan luka-luka tersebut dikarenakan terkilir saat jatuh atau tergores pecahan kaca dan semacamnya. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 11 malam hari Sabtu di waktu Jepang, dengan pusat gempa berada di Fukushima. Pusat gempa berada di 60 km dari pinggiran pantai prefektur Fukushima. Orang-orang di Tokyo juga mengatakan gempanya terasa sampai di sana selama 30 detik lamanya. Kejadian ini bertepatan dengan momen memoriam yang akan terjadi 1 bulan lagi, yang dimana momen itu adalah pengingat untuk kejadian gempa di tempat yang sama sekitar 11 tahun yang lalu. Gempa besar Jepang yang memakan 16.000 jiwa pada hari itu, dan juga membuat tempat reaktor nuklir di sana meledak. Dan pusat gempanya juga berada di dekat lokasi yang sama pada gempa yang baru terjadi sekarang. Perdana Menteri Jepang menghimbau masyarakat Jepang untuk terus waspada akan kemungkinannya gempa susulan. Dan perusahaan pembangkit tenaga nuklir bernama TEPCO di daerah sana juga sedang mengecek apakah ada kebocoran di pembangkit listrik tenaga nuklir mereka apa tidak. Dan ternyata ada, namun yang bocor hanya di bagian air aja, nggak nyampe ke bagian nuklirnya. Jadi pada dasarnya aman. Dampak yang terjadi lumayan banyak di sekitar daerah-daerah yang terpengaruh oleh gempa tersebut, yaitu daerah prefektur Fukushima dan sekitarnya. Gempa tersebut menyebabkan padamnya lampu dan akses listrik di sana, sehingga sekitar 950.000 keluarga di sana tidak mendapatkan akses listrik untuk sementara waktu ini. Juga hancurnya bangunan, longsor yang menutup akses jalan, dan juga ditutupnya akses kereta api di sana, dan juga angkutan-angkutan umum di sana. Dengan ini gue ucapkan, gue berharap dan berdoa untuk keamanan dan keselamatan orang-orang yang berada di sana. Terlebih juga untuk para warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Gue juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kurangnya informasi yang gue sampaikan. Yang apabila ada orang yang lebih tahu atau ada warga negara Indonesia yang menonton video ini dan tinggal di sana, mungkin bisa menjelaskan lebih detail di kolom komentar di bawah. Mungkin kalau ada. Gue sekali lagi berharap dan berdoa untuk orang-orang di sana diberikan keselamatan dan keamanan. Banyak saudara-saudara kita juga yang tinggal di sana, orang-orang Indonesia yang bekerja, belajar, atau apapun yang berada di sana. Jepang telah banyak mengalami bencana yang terkhususnya ya gempa bumi ini, yang secara penjelasan geografisnya, Jepang itu sendiri berada di zona Ring of Fire, sebuah zona yang dimana terdapat banyak aktivitas seismik di sana, dan banyak terjadinya erupsi gunung Merapi serta geseran lempeng bumi. Simpelnya ya, Ring of Fire adalah zona yang banyak terjadi gempa bumi di sana dan pergeseran lempeng bumi. Dan Indonesia termasuk di dalamnya. Sekali lagi gue mengatakan, gue berharap keselamatan dan keamanan untuk orang-orang di sana, dan keselamatan untuk kita ke depan. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian berita singkat dari gua. Kalau lu suka video ini, klik like, dan silahkan cek channel gua. Silahkan cek video-video terakhir gua yang gua buat. Komen di bawah untuk menyarankan gua untuk bikin video apa ke depannya. Dan subscribe untuk menjadi bagian dari sejarah perkembangan channel gua ini. Dan tentunya untuk mensupport gua untuk terus berkembang. Gua Mufi, host kalian semua, presenter kalian semua, detektif kalian semua. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Apakah itu ikan? Bukan, Mas. Itu adalah legenda yang bernama Mufi. Muncul 1 tahun sekali di kolam ikan ini. Oh.